Hai Bunda Kanya, tahu dong tentang masalah alergi? Nah, alergi itu adalah reaksi berlebihan tubuh terhadap satu zat tertentu di mana bila dikonsumsi ke orang lain, zat tersebut aman bagi orang tersebut. Makanan apa saja sih yang membuat anak tersebut alergi? Biasanya makanan yang memiliki protein, apakah protein hewani atau nabati. Pertama, telur, khususnya putih telur yang mengandung protein. Yang kedua adalah seafood. Nah, seafood ini bisa memicu reaksi alergi. Kalau di ikan-ikanan itu biasanya grup skarmoboid, tuna, tongkol, cakalang. Selain itu biasanya udang, kepiting, cumi, dan bervariasi. Yang ketiga adalah alergi susu sapi. Yang keempat, kacang-kacangan, khususnya kacang tanah biasanya. Kemudian, tapi paling jarang itu pada sayur dan buah. Biasa kita kenal dengan namanya pollen food syndrome. Terbanyak di kalangan buah-buah itu stroberi dan beri-beri. Kemudian gandum, di mana zat yang menyebabkan alergi itu gluten. Prinsip alergi itu adalah reaksi tubuh berlebihan terhadap satu zat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, responnya bermacam-macam, tergantung dari aktivasi genetik atau DNA-nya sebelah mana dari blueprint tubuh kita. Misalnya, satu, ketika di kulit yang aktif antibodi kita, maka yang muncul bisa kemerahan, eksim, bentol-bentol, bengkak, dan sebagainya. Kita pindah ke saluran pernapasan. Kalau di bagian saluran pernapasan atas, ekspresi genetik alerginya muncul, maka biasanya gejalanya itu batuk pilek, bersin-bersin, rinitis. Kalau kita turun di saluran napas bawah, itu paling sering kita kenal dengan sebutan asma atau bengek atau mengi. Setelah Bunda Kanya mengetahui tentang gejala-gejala alergi, pasti dong pengen tahu gimana cara mendeteksi alergi. Ada beberapa hal. Pertama itu kita gali informasi keluarga sendiri. Jadi Bunda harus menanyakan ke suami, ke orang tua, ke kakak, ke adik yang ada pertalian darah ya. Kenapa? Karena itu udah seperti saya katakan tadi, blueprint DNA genetik pembawa alergi. Ketika ada ternyata salah satu orang tua, biasanya potensi ke anak itu 20-40%. Ketika kedua orang tua, biasanya mencapai 70%. Jadi itu diwarisi. Yang kedua, tes kulit. Itu macam-macam. Pertama, tes cukit atau screen patch test, pakai jarum kecil, tidak sakit, terus diberikan bahan-bahan alergen, substansi yang minimal, nanti di situ dilihat reaksi alerginya. Itu sama saja juga dengan intradermal test, yaitu tes melalui suntik. Kemudian biasanya anak yang lebih kecil menggunakan patch test atau semacam tes tempel, seperti koyo. Ditempelkan bahan alergen, terus diamati. Kemudian tes darah, ketiga adalah tes food untuk di atas 6 bulan. Jadi sebaiknya ketika mengenalkan empati pada anak, berikan aja satu menu untuk evaluasi. Satu buah seperti pisang, avokat, terus dievaluasi apakah itu menimbulkan alergi tidak. Biasanya kita evaluasi 3-7 hari. Dan yang terakhir, tes eliminasi dan reintroduksi. Artinya kita eliminasi makanan yang kita curigai, kemudian mengenalkan kembali kepada si bayi. Tes eliminasi itu pertama seminggu itu sampai 2 minggu kita stop makanan yang curigai alergi. Setelah itu kita memberikan dengan jumlah yang sangat kecil, kemudian sering, terus bertahap. Misalnya pertama kali makan telur tiba-tiba muncul gejala. Setelah dikonfirmasi ke dokter spesialis anak, wah ini memang salah satu bentuk alergi. Stop dulu 2 minggu. Tujuannya stop itu menghilangkan zat alergen telur di dalam tubuh. Setelah itu pelan-pelan dikasih. Misalnya 1 butir telur, dikasih sedikit aja. Diobservasi lagi reaksinya. Nanti berikut secuil-secuil. Jadi prosesnya itu memakan waktu 3-5 minggu. Agak lama dan mesti bersabar. Alergi makanan itu akan hilang seiring dengan kematangan antibodi kita. Jadi bukan daya tahan tubuh kita lebih kuat, tidak. Tapi daya tahan tubuh kita lebih matang dan berkembang sehingga bisa mengenali apa yang masuk di tubuh. Daya tahan tubuh kita itu berkembang dan matang, bisa mengenali, oh ini hal yang baik masuk dalam tubuh, ini yang enggak. Itu paling cepat di atas tahun dan paling lambat 3 tahun. Itu satu. Yang kedua, bukan menghilang tapi tidak teraktivasi. Bahkan nanti pada saat tua baru muncul lagi serangan. Yang ketiga, bisa menghilang terus,
tapi dia membawa carrier. Makanya kadang ada juga bunda yang bingung, saya ini nggak alergi kok, kenapa anak saya alergi kan gitu. Ternyata setelah ditelusuri, kakek neneknya, saudaranya, om tantenya yang ada pertalian darah. Pemberian makanan padat di bawah 6 bulan, apakah memicu alergi? Jadi sebenarnya bukan cuma padat, bahkan cair. Artinya semua makanan mau padat, mau cair, mau lembek, selain ASI akan memicu alergi. Kok bisa begitu, Dok? Ya, karena pada saat di bawah 6 bulan, itu belum ada zat yang melindungi saluran cerna. Zat tersebut hanya didapatkan di ASI. Itu yang disebut imunoglobulin A. Ketika bunda menyusui, itu ASI itu akan melapisi sel-sel saluran cerna. Dengan begitu, ketika ada protein yang mau masuk, itu sudah terprotek. Kalau belum ada antibodi tersebut, maka protein itu sebelum dipecah menjadi asam amino bakal masuk ke sel, dan itu bisa membuat reaksi alergi berlebihan. Satu. Yang kedua, kita pindah di bagian otot-otot mengunyah makanan. Di bawah 6 bulan itu hanya ada refleks menghisap, tidak ada refleks mengunyah, sehingga ketika makan makanan padat, bukan yang kita dapatkan bukan cuma alergi, tapi bisa saja tersedak dan masuk ke paru-paru, itu berbahaya bagi anak bunda. Ketiga, pada saat di bawah 6 bulan, enzim yang untuk mencerna karbohidrat, enzim yang mencerna protein, enzim yang mencerna lemak belum aktif. Sehingga ketika masuk protein, masuk karbohidrat, masuk lemak, tidak dicerna oleh enzim, dianggap zat alergen, sehingga tubuh bereaksi untuk menghilangkan zat tersebut. ASI sendiri, dengan bunda yang tidak ada histori alergi, aman mengkonsumsi apapun. Tapi mempunyai histori alergi, maka sebaiknya bunda itu yang menghindari putih telur, susu sapi, ngemil-ngemil kacang, karena itu akan menjadi sebuah konten buat ASI-nya dia yang akan nanti bakal bereaksi ke anak bunda. Yang pertama adalah gizi seimbang dan sehat, tentu dengan ketat ya, pemilihan makanan-makanan yang non-alergi. Yang kedua, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan harus lebih bersih dan sehat. Yang ketiga, harus perilaku hidup bersih dan sehat.